Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya al-hadits as-sabi' wal 20, hadis 27. Qilu rabbina, perkataan Rabb kita, fa idza faraghta, apabila engkau sudah selesai, fansab, maka tegaklah, yaitu beramallah lagi. Apa tafsiran ayat ini? Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atani, telah datang kepada saya al-lailata, pada malam tadi, Rabbi tabaraka wa ta'ala, Rabbku yaitu Allah tabaraka wa ta'ala. Ini maksudnya dalam mimpi ya. Fi ahsani suratin, dalam bentuk yang paling bagus. Jadi rupanya Allah waktu itu sangat bagus. Wa qala, dan Allah mengatakan, ini hadisnya saya ringkas sehingga saya kasih titik 3 ini, maksudnya ada yang dipotong. Ya Muhammad, wahai Muhammad, idza shallaita, apabila engkau telah salat, faqul, maka ucapkanlah doa, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa idza aradta bi ibadika fitnatan faqbidni ilaika ghaira maftun. Allahumma, ya Allah, inni, sesungguhnya aku, as'aluka, minta kepada engkau, fi'lal khairat, melakukan kebaikan-kebaikan, wa tarkal munkarat, dan meninggalkan kemungkaran-kemungkaran, wa hubbal masakin, dan mencintai orang-orang miskin, wa idza aradta, dan apabila engkau menghendaki, bi ibadika, terhadap hamba-hambamu, fitnatan, kesesatan ya, fitnah maksudnya apa? Kesesatan, faqbidni ilaik, maka cabutlah nyawaku kepada engkau, ghair maftunin, tanpa terkena kesesatan tersebut. Hadis riwayat Tirmidzi. Apa sih kaitannya hadis ini dengan bab ya? Babnya kan mengatakan apabila engkau selesai maka tegaklah lagi. Nah, ini tafsirannya sangat banyak. Di antara tafsiran-tafsiran itu adalah apabila engkau selesai salat maka tegaklah untuk berzikir, berwirid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selesai wirid kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah salam dari salat jangan langsung pergi ya. Duduk dulu di tempat, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tasbih, tahmid, takbir masing-masing 3 kali, 3 kali, atau boleh juga tasbih tahmidnya 33 kali sementara takbirnya 34 kali, itu juga sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau boleh juga 25 kali, tetapi ditambah tahlil sehingga menjadi 100 ya. Tasbih, tahmid, takbir, tahlil masing-masing 25 kali, itu juga sahih hadisnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, selesai wirid tersebut, kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doanya apa? Bebas, setelah salat kita doa apapun bebas. Tapi paling bagus kalau kita membaca atau mengamalkan hadis ini, yaitu idza shallaita, kalau sudah selesai salat maka engkau ucapkan doa ini. Dan ini termasuk sunnah yang sudah mati ya. Tidak banyak umat Islam yang selesai salat membaca doa ini. Padahal ini langsung diterima oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Allah Subhanahu wa taala dalam mimpi beliau ketemu dengan Allah. Dan mimpinya para nabi itu adalah wahyu, tidak seperti kita ya. Mimpi kita kadang baik, kadang buruk, kadang hanya angan-angan nafsu sehingga muncul dalam mimpi kita. Nah, maka ini sangat bagus doa untuk kita, atau sunnah ini untuk kita hidupkan. Selesai salat fardu kita tutup dengan wirid dan kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu salah satu tafsiran dari fa idza faraghta fansab. Kalau selesai salat maka jangan langsung pergi, tapi zikir dulu dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Perlu saya garis bawahi bahwa ada sebagian kelompok atau sebagian orang menganggap bahwa setelah salat itu tidak disyariatkan berdoa sama sekali. Nah, ini pendapat yang tidak benar ya. Kenapa tidak benar? Karena bertentangan dengan banyak hadis. Salah satunya hadis ini. Jelas kalau kamu sudah salat maka ucapkanlah doa. Berarti doa setelah salat ada. Demikian juga Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk membaca 3 qul selesai salat. Padahal 3 qul selesai salat, 3 qul itu isinya doa kepada Allah. Qul a'udzu birabbil falaq. Ini berlindung kepada Allah. Qul a'udzu birabbin nas, ini doa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam juga membaca doa selesai salat sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rabbi qini 'adzabak yauma tajma'u atau yauma tab'atsu ibadak. Imam Muslim meriwayatkan dari Bara' mengatakan, kami dulu ketika salat suka di belakang di samping kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Kenapa? Karena selesai sholat Nabi menghadap ke arah kanan, kemudian mengucapkan, Rabbi kini azabak, ya Allah jagalah aku dari siksamu, yauma tab'atsu ibadak, di hari engkau membangkitkan hamba-hambamu. Nah, ini sangat jelas menunjukkan Nabi berdoa selesai sholat. Nah, adapun mereka yang mengatakan tidak ada doa selesai sholat, itu karena waham atau salah berpikir. Gitu. Dianggap bahwa kondisi sholat itu kondisi paling dekat sama Allah. Nah, sehingga pas dekat sama Allah, mintalah kepada Allah. Selesai salat sudah salam, ini sudah putus dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga sudah tidak waktunya berdoa lagi. Yaitu pendapat yang bagus seandainya tidak bertentangan dengan dalil-dalil yang ada. Tapi karena bertentangan dengan dalil-dalil yang ada, tidak bisa kita terima pendapat tersebut. Kemudian hadis ini menunjukkan bisanya bermimpi melihat Allah Subhanahu wa taala, dan itu di dunia, dan itu hanya dalam mimpi. Adapun kalau melihat dengan mata kepala di dunia tidak mungkin sama sekali, karena Nabi SAW pernah ditanya, wahai Rasulullah, apakah engkau pernah melihat Allah? Beliau mengatakan, nurun anna arah, yang terlihat hanya sinar, bagaimana mungkin saya bisa melihat Allah? Artinya matanya sudah tersilaukan oleh sinarnya Allah, sehingga tidak mungkin bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Musa ketika minta untuk melihat Allah, Allah mengatakan lan tarani, kamu tidak akan melihat saya. Maksudnya di dunia. Adapun di akhirat, maka Allah mengatakan ila rabbiha nadhirah, nanti di akhirat orang-orang beriman akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, menyelisih mereka Mu'tazilah. Mu'tazilah mengatakan Allah tidak terlihat baik di dunia maupun di akhirat. Ini pendapat yang batil, pendapat yang sesat, menyelisih dalil-dalil Quran maupun sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjutkan hadis ke-28. Al-haditsu tsamin wal 'ishrun, qilu rabbina, perkataan Rabb kita, wat-tini waz-zaitun, demi tin dan zaitun. Nah, apa sih tin dan zaitun ini? Ada dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan bahwa tin dan zaitun adalah buah yang kita kenal itu. Ada buah tin, ada buah zaitun, ya, dari pohon tin dan pohon zaitun. Tetapi ada pendapat yang lebih bagus menurut saya, yaitu yang disebutkan oleh Ibnu Katsir. Beliau mengatakan, qala ba'dul a'immah. Sebagian imam mengatakan bahwa di dalam surat At-Tin ini Allah bersumpah dengan 3 tempat. 3 tempat itu masing-masingnya tempat-tempat dikirimnya rasul-rasul pembawa syariat-syariat besar. Maka Allah mengatakan wattini waz-zaitun. Itu maksudnya adalah Damaskus, yaitu Baitul Maqdis, ya. Kenapa? Di Baitul Maqdis itu banyak buah tin dan buah zaitun, atau pohon tin dan pohon zaitun. Maka Allah sebutkan buahnya, tapi maksudnya adalah tempatnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala setelah wattini waz-zaitun kemudian mengatakan waturi sinin. Nah, gunung Tursina itu adalah gunung di mana Nabi Musa alaihissalatu wassalam berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala di situ, mendapatkan apa? Kitab Taurat di situ dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa hadzal baladil amin, itu adalah kota Mekah, disepakati oleh para ulama, tidak ada perselisihan pendapat padanya. Nah, maka di sini Allah bersumpah dengan 3 tempat yang dipilih oleh Allah sebagai tempat-tempat yang suci, di mana Allah berikan wahyu, atau Allah pilihkan tempat-tempat ini sebagai tempat dikirimnya seorang Rasul yang pembawa syariat besar. Pertama Baitul Maqdis, di situ dikirim Nabi Isa alaihissalatu wassalam membawa kitab Injil. Kemudian Turisinin, Gunung Tursina ini adalah dikirim Nabi Musa alaihissalatu wassalam pembawa kitab Taurat. Kemudian Mekah dikirim Nabi Muhammad SAW pembawa kitab Al-Quran. Dan di sini para ulama sebutkan bahwa ini Allah menyebutkannya secara urut, ya. Secara urut artinya dimulai dari yang paling yang utamanya kurang, kemudian lebih utama lagi, lebih utama lagi. Mohon maaf, yang urut itu yang di dalam kitab Taurat, ya. Kalau di sini tidak diurutkan. Karena dalam kitab Taurat 3 tempat ini pernah disebutkan, diurutkan, yaitu Tursina dulu, kemudian Baitul Maqdis, kemudian Makkah. Karena memang Makkah lebih utama daripada Baitul Maqdis, dan Baitul Maqdis lebih utama daripada Tursina. Baik, sekarang kita baca fadilah buah tin ini atau buah zaitun, ya. An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kulu makanlah az-zaita, minyak, yaitu minyak zaitun. Waddahinu bihi, dan berminyaklah kalian dengan minyak zaitun. Fa innahu, karena sesungguhnya dia itu min syajaratin mubarakah, dari pohon yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu pohon zaitun.
Rawahu Tirmidzi wa qala Abdur Razzaq yattarib fi riwayat hadzal hadits. Imam Tirmidzi meriwayatkan hadis ini dan mengatakan bahwa Abdur Razzaq perawi hadis ini dia goncang di dalam meriwayatkan hadis ini. Hadis yang muttarib, yang goncang, termasuk hadis yang dhaif ya. Tetapi wasahahahu al-Albani, hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani karena dikuatkan oleh hadis-hadis yang semakna dengannya. Jadi ringkasnya hadis ini sahih. Nah, hadis ini membicarakan tentang fadilah zaitun dan itulah tafsiran yang pertama untuk kata-kata zaitun ya. Ada yang menafsirkan itulah buah zaitun yang kita kenal. Maka saya tampilkan di sini fadilah buah zaitun. Meskipun untuk tafsiran wat-tini waz-zaitun saya lebih suka tafsiran yang kedua tadi, bahwa itu menunjukkan tempat-tempat yang mulia yang dipilih oleh Allah untuk diturunkannya syariat-syariat yang besar atau kitab-kitab yang besar untuk para nabi-nabi yang mulia rahimahumullah ta'ala. تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم نحمدك حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على رسولك الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعلنا من أهل القرآن waj'alil Qur'ana sahiban lana fid dunya wa syafi'an lana fil akhirah. Ya Allah, jadikan kami termasuk ahli Al-Qur'an. Jadikan Al-Qur'an sebagai sahabat kami di dunia, syafaat bagi kami di akhirat. Allahumma nawwir ya Allah qulubana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari hati kami dengan cahaya Al-Qur'an. Wa nawwir akhlaqana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari akhlak kami dengan cahaya Al-Qur'an. Allahumma nawwir hayatana binuril Qur'an, a'ilatana binuril Qur'an, quburana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari kehidupan kami dengan cahaya Al-Qur'an. Sinari keluarga kami dengan cahaya Al-Qur'an. Sinari alam kubur kami kelak dengan cahaya Al-Quran. Allahumma ya arhamar rahimin, taqabbal minna jami' amalina salihah. Ya Allah, mohon terima seluruh amal kami, jadikan itu soleh dalam pandangan-Mu ya Rabbal Alamin. Rabbana yassir lana wa la tu'assir alaina. Ya Allah, mudahkan semua urusan kami, jangan berikan kesulitan pada kehidupan kami. La tada'lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah. Jika ada pendosa hadir di ta'lim ini, jangan biarkan dia meninggalkan tempat ini ya Allah, kecuali Engkau telah ampuni segala dosanya. Wala hamman illa farajtah. Jika ada yang tengah gelisah, jangan biarkan dia meninggalkan majlis ini kecuali Engkau telah tenangkan keadaan hatinya. Allahumma wala maridan illa syafaitah. Jangan ada ya Allah orang sakit di tempat ini kecuali Engkau sembuhkan penyakitnya. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. والسلام على المرسلين وآخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.